ataupun kalian dimanapun berada hari ini. Senangnya kita bisa berkumpul lagi pada ibadah hari ini, di mana hari Minggu, hari yang baru tentunya untuk setiap kita. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, yuk sama-sama adik-adik ambil sikapnya. Kita mau sama-sama berdoa, boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di hari yang baru yang telah Kau berikan untuk setiap kami, di mana kami dapat untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kami api-Mu ya Tuhan, berikan kami sukacita yang daripadamu ya Tuhan, untuk menyambut Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hari ini ibadah kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi setiap adik-adik dimanapun setiap mereka berada ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, katakan amin. Yuk adik-adik semuanya kita boleh bangkit berdiri, kita mau bawakan pujian. Yuk semua tangannya. Raja Kristus, di mana Dia itu yang telah menebus setiap kita ya. Yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, boleh kembali duduk lagi. Kita mau ambil sikap, di mana kita mau siapkan hati kita dan telinga kita untuk kita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Meskipun badai
waktu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini Tuhan membawa kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau jamah akan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami, supaya urapan yang baru dalam mengerti dan membawa kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya tuntunan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan, amin. Baik, shalom anak-anak Tuhan di rumah. Sebelum Miss Novi akan melanjutkan pembicaraan kita saat ini, kita akan lihat dulu tayangan video berikut ini. Silakan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Demikian video yang tadi telah kita saksikan. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah hidup yang diubahkan. Seperti kita tahu, Simon Petrus merupakan salah satu daripada ke-12 murid Tuhan. Nah, Simon Petrus ini sendiri pun dia adalah seorang nelayan pada saat dia sebelum menjadi murid Tuhan, ya. Dia pandai mencari ikan karena apa? Memang tugasnya adalah seorang nelayan. Tetapi oleh karena pada saat Tuhan Yesus memanggil mereka, akhirnya Petrus dan saudaranya pun menjadi penjala manusia, menjadi muridnya Tuhan. Kalau kita baca lagi kebenaran firman Tuhan, Petrus adalah satu-satunya murid Tuhan yang berjalan di atas air. Dia mengalami keajaiban yang luar biasa. Bahkan Tuhan menyatakan rahasia ilahinya dalam kehidupan Yesus, ya. Tapi ternyata hal ini membuat Petrus itu begitu bangga dengan dirinya. Karena apa? Karena dia mengalami banyak keajaiban, ya, banyak hal-hal yang luar biasa, ya, yang dia hadapi, yang dia lakukan bersama Tuhan Yesus. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kesetiaan Petrus itu teruji. Kita lihat ya tadi ya, bagaimana pada saat Yesus ditangkap, ya, Yesus diadili dan dia melihat bagaimana gurunya, ya, ditangkap saat itu. Petrus mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Terbukti pada saat seseorang bertanya di sekitarnya, apakah dia pengikut Yesus, yang dia lakukan, Petrus menjawab apa? Petrus menyangkalnya. Dia menyangkalnya karena dia takut. Dia takut untuk mengakuinya, ya. Dia lupa. Padahal dahulu waktu dia saat bersama-sama dengan Yesus,
dia berbangga hati, dia merasa dirinya paling bisa mengikut Tuhan dengan setia. Tapi pada saat kesetiaan itu teruji, kita lihat bagaimana Petrus menyangkal akan Yesus. Kalau kita pelajari lagi, ternyata Petrus itu menyesal, ya. Dia menyesali akan perbuatannya, dia menangis. Dan terbukti pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga, ya, Petrus bersama seluruh murid-murid yang lain dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah itu ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-14. Kita lihat bagaimana Petrus dijamah, ya, oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan akan hidup Petrus. Tadinya yang Petrus itu hidupnya dengan ketakutan, ya, dia menyangkal Yesus, tetapi karena dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia penuh dengan keberanian. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 itu, bagaimana Petrus berkhotbah, Petrus berbicara di depan banyak ribuan orang, sehingga mereka menerima dan percaya akan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus mau setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan diri kita menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubahkan akan setiap kehidupan kita. Petrus saja bisa diubahkan. Miss Novi yakin dan percaya setiap kita pun bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Asalkan apa? Buka hati, ya. Sama seperti Petrus, dia pun tidak terluput dari kesalahannya, tetapi dia menyesalinya, dia mengakuinya, dan dia mengizinkan Roh Kudus bekerja dan berkuasa dalam kehidupannya. Mari saat ini biarlah engkau sebagai anak-anak Tuhan, Miss Novi ingatkan, Roh Kudus mengubah kehidupan seseorang. Roh Kudus mengubah kehidupan Miss Novi dan juga kalian semua yang ada di rumah. Roh Kudus sanggup memberikan pengajaran yang baru, memberikan didikan yang baru, ya. Meskipun kalian mungkin masih dalam fase tahap pertumbuhan kanak-kanak, percaya saat kalian buka hati, maka Roh Kudus dengan keajaibannya mengubahkan kehidupan kalian menjadi anak-anak yang penuh percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang memuji dan menyembah akan Tuhan. Biarlah setiap kita diubahkan oleh karena Tuhan memiliki hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Ayat hafalannya jangan lupa terdapat di dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ingat, Roh Kudus itu yang merupakan jaminan buat kita semua, sehingga setiap kita dipakai Tuhan menjadi pribadi yang mencintai, melekat, dan diubahkan oleh karena Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita memiliki hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ingatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami mau diubahkan oleh karena Tuhan. Petrus pun tidak terluput dari kesalahannya Tuhan. Dia pernah berbuat salah, dia pernah menyangkal akan Engkau Tuhan, tetapi dia menyesalinya. Dia izinkan dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga pada akhir hidupnya dia setia sampai akhir. Dia mengikuti akan Engkau, bahkan dia dengan berani menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau diubahkan. Doa hamba-Mu, ubah seluruh anak-anak yang ada untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang percaya akan Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, sehingga setiap kami dalam masa pertumbuhan kami percaya roh kami kuat oleh karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi jaminan kehidupan kami. Ubahkan kami seperti apa yang Kau mau, sehingga setiap kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang percaya, katakan amin. Terima kasih kepada hambanya untuk Miss Novi yang sudah menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu untuk Miss Novi dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah setia untuk tetap mengikuti ibadat online Sekolah Minggu GBI Persada Indah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu
itu yang akan tayang di YouTube channel GBI Persada Indah mulai dari jam 8 pagi. Jadi jangan lupa untuk minggu depan tetap ikuti ibadah online sekolah minggu kita di YouTube channel GBI Persada Indah. Dan jangan lupa juga untuk setiap kalian, Cici mengundang untuk tetap mengikuti fellowship via Google Meet itu setiap hari Kamis jam 5:30 sore, jam 5.30 untuk tetap ikut ya. Nanti untuk linknya akan dibagikan kepada setiap orang tua kalian melalui grup WhatsApp GBI Persada Indah. Dan untuk setiap kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur atau lainnya, kalian dapat melakukan transfer ke nomor rekening BCA GBI Persada Indah di nomor rekening 228 277 2711, atau mungkin setiap adik-adik yang belum mempunyai rekening tabungan boleh juga untuk menyisihkan uangnya di dalam celengan ataupun di amplop, lalu boleh memberikannya langsung ke gereja GBI Persada Indah ini, langsung ke Miss Novi ya. Oke, itu aja yang dapat Cici infokan. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa berikan senyum kalian ke teman kalian yang ada di kiri kanan kalian ataupun juga ke orang tua kalian ya. Yuk adik-adik kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah hari ini. Kami telah selesai beribadah Tuhan. Kami bahkan telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap anak-anak yang Tuhan bawa dalam mengikuti ibadah online ini, mereka merasa diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya jaminan kuat yang daripada Tuhan turun menyertai setiap kami. Roh Kudus ada dan berkuasa atas kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka, anak-anak-Mu, berkati masa depan, pendidikan, kesehatan, orang tua mereka, jauhi dari setiap pergaulan yang buruk yang merusak akan kebiasaan baik mereka. Buat mereka Tuhan memiliki gaya hidup mencintai dan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa, biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang mengajari, terus Engkau ubahkan kami Tuhan seperti apa yang Kau mau, sehingga kehidupan kami semua menjadi anak-anak yang serupa, segambar dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati gereja Tuhan GBI
Persadenda, berkati setiap guru-guru yang ada, berkati akan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, beserta seluruh keluarga besarnya, dan berkati akan bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, genapkan rencana-Mu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, kami terima berkat, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percayakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.